Saudara, ya dari tadi sudah salaman masing-masing ya. Oh salaman lagi boleh, silakan. Ya, terima kasih. Yang di belakang boleh ke depan dulu. Sambil kita menunggu yang lain. Ya, mari kita berdoa. Kita persembahkan ibadah kita pada pagi ini. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Inilah umat-Mu, inilah jemaat-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Inilah gereja-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan pujian penyembahan ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan ini. Semua ini kami serahkan, kami persembahkan kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami mau Tuhan, rindu kami Tuhan. Tuhan yang menikmati ibadah umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, urapi setiap kami. Biar keluar dari cinta, dari rindu kami yang kami sampaikan, pujian, penyembahan, ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Tiada yang mustahil bagimu. Bapa di surga, terima kasih, terpuji nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur pagi ini. Kami persembahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menikmati. Kami sampaikan ini, kami siapkan semua. Tuhan yang menikmati ibadah kami ini. Terima kasih. Amin. Amin. Mari kita berdiri, ya. Terima kasih Tuhan. Ya, ku naikkan syukur.
Terima kasih, kami datang dengan segala keberadaan kami Tuhan. Engkau yang memenuhi kami, Engkau yang memulihkan seluruh hidup kami. Kami datang dengan berbagai keadaan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Tuhan melawat kami. Kami itu bahasa-Mu Tuhan melawat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, kami mengucap syukur, dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih tetap berdiri, ya. Ada pujian. Dengar dia panggil nama saya. Sebelum mereka pujian ini, Tuhan taruh di kepala saya nyanyian ini, saudara ya. Dengar dia panggil nama saya. Sudah lama saya nggak pernah dengar lagu. Sudah lama sekali. Jadi satu hari sebelumnya ini, saya itu lagi mundar mandir di depan rumah saya. Ya saudara tahu saya tinggal di rumah sendiri, maksudnya dengan anak saya, tapi anak saya pergi kerja. Jadi saya mundar mandir doa di situ, ya. Kan saya tinggal, kalau saudara tahu, saya tinggal di 10 hektar cuma sendiri. 10 hektar tempat saya. Cuma saya sendiri, saudara, mundar mandir dulu. Saya doa, tidak mundar mandir sampai air mata saya keluar. Tuhan, saudara, ya saya bukan membanggakan diri, sudah 30 tahun melayani Tuhan. Ya, saya ada di sana, ada di tempat yang cuma sendiri. Ya, tidak ada yang lain, tidak ada. Ya. Jadi mundar mandir saudara sebelum lagu ini, ya mundar mandir yang saya keluarkan ke Tuhan, mundar mandir Tuhan. Ya, udah 30 tahun melayani sungguh-sungguh. Kok sejak lahir baru tahun 89 sudah sungguh-sungguh saya. Sungguh-sungguh saya memang, ya, dengan cinta, dengan kasih, dengan saya tahu saya mentuhankan Tuhan karena Dia Tuhan, bukan yang lain. Ya, jadi kalau dikasih pun mercy di depan saya pada saat saya lahir baru itu nehi, enggak. Itu ya, nggak mau, karena begitu sukacitanya dan damai, ada lebih daripada itu. Itu yang saya lakukan waktu mundar mandir saya, saudara ya. Nah, belum Tuhan jawab, Tuhan. Jadi sudah, saya bukan sombong ya, bukan. Berbagai negara sudah saya jalani. Pencakar-pencakar langit di beberapa. Bapak Ibu beritahu, bukan membanggakan, tapi itulah dasarnya saya berdoa mundar mandir itu. Saya ada di tempat yang sendiri di situ di hutan ya, saudara. Nah, ya, Burj Khalifa, saya sudah di atas itu hanya menyatakan Yesus Tuhan. Di Taipei 101 saya sudah menyatakan Yesus Tuhan, karena di sana 101 Bapak saudara, kelenteng itu bukan lagi di gang, kelenteng itu di lantai atas penyembahan itu. Saya sampai ke atas menyatakan Yesus adalah Tuhan, ya. Begitu juga di Toronto, begitu di Chicago, begitu juga mana lagi Shanghai, pokoknya gedung-gedung yang bagus di sana yang tinggi. Saya sudah di sana hanya untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan. Saya naik di sana. Saya sudah dipakai Tuhan dalam hal itu, saudara ya. Jadi itulah dasarnya saya mundar mandirnya itu loh. Mundar mandir sendiri di tempat di hutan seperti itu. Nah, sama dengan Nabi Elia waktu dia mengalahkan. Nah, saya di sana itu berperang, bukan jalan-jalan. Saudara, itu memang untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Baik mau di Hong Kong, mau di mana lagi, mau di Chicago, ke gedung-gedung tingginya itu ya. Itu sudah saya kerjakan sebagai sayang Tuhan, cinta Tuhan. Sejak saya mengalami lahir baru, itu damai sejahtera, sukacita itu lebih mahal dari semua itu. Itu yang saya mau katakan. Tiba-tiba itu Tuhan gak jawab. Terus saya besoknya saya berencana untuk membaca Daud. Kalau Rasul Paulus dia punya ada duri dalam daging dia. Jadi ada duri dalam daging saya juga, itu kedagingan atau apa. Nah, terus Daud juga saya mau selidiki. Nah, besok saya mau cek firman Daud gitu. Sebab Daud itu adalah dekat dengan hati Tuhan.
Gitu ya, di dalam keadaan saya seperti ini Tuhan. Jadi air mata saya keluar, khawatir, besoknya saya tidur, udah tidur itu saya besoknya udah tidur, bangun saya baca dulu sampai saya ngantuk, baca sampai 10 pasal tentang Daud. Saya baca sebelum ke muka, 10 pasal saya baca, udah saya ngantuk tidur, udah menjelang maghrib, saya itu udah bangun, di kepala saya itu ini lagu ini. Dengar dia panggil nama saya. Ini lagu ini. Sebab yang beban saya, yang saya jalan-jalan itu saudara, saya nggak mau terjadi kepada pengikutan saya kepada Tuhan, yang akhirnya nanti yang di Matius 7 ini katakan, "Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu." Itu saudara, itu beban saya. Saya tidak mau. Saya mau yang di kitab Wahyu itu, saudara, yang dikatakan di dalam buku kehidupan. Ada nama saya di buku itu. Itu derita saya pada saat itu. Sampai saya tidur, sampai bangun lagi pada pagi-pagi, di kepala saya ini dengan dia panggil nama saya. Saya tahu ini Tuhan menjawab ya. Jadi Tuhan masih panggil nama saya. Nah pada saat itu terima SMS dari Pak Ringgas. Mas apa? Puji-pujiannya mana? Saya udah saya skip nih. Dengar dia panggil nama ini saya skip saudara. Enggak, itu kan lagunya tahu gitu saya cari. Kemudian rupanya Tuhan mau ini dengar dia panggil nama saya ini. Ya, jadi saudara, berarti Tuhan juga, karena begini, pengalaman seseorang, Tuhan berbicara kepada seseorang, belum tentu kepada orang lain. Itu untuk saya. Itu sebabnya saya skip. Apalagi itu dibuat doktrin, menjadi doktrin, nggak boleh. Itu untuk diri. Tapi ini saya cek, oh Tuhan mau. Saya skip. Enggak ketemu lagu praise ada. Akhirnya saya masukkan dengan dia panggil nama saya. Itu lagu. Jadi saudara, perhatikan saudara ya, sampai kita nanti itu jangan sampai kita menyalahkan hai pembuat kejahatan. Karena mereka itu bukan jiwa baru. Itu orang itu, bukankah kami Tuhan sudah berbuat ini? Bukan kami sudah itu, bukankah. Jadi itu dasarnya saya bicara tadi itu, supaya kita ada di buku kehidupan itu loh. Jadi kita ini ya, supaya kita ada di buku kehidupan itu ya. Jadi kita naikkan pujian ini, dengar dia panggil nama saya. Musik yes.
saya. Jadi dia masih panggil nama saya. Artinya itu, seseorang yang dipanggil itu pasti orang yang dikenal. Yes. Orang nggak kenal, nggak mungkin orang panggil siapa ini gitu kan. Rupanya itu lagu itu artinya dia memang jawab saya itu ya bahwa nama dipanggil saya. Ya. Jadi kedua beban yang saya sampaikan itu rupanya Tuhan panggil. Ya. Jadi dia masih kenal. Tadi firman Tuhan kata, "Nyala kau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal." Itu loh baca, Tuhan masih kenal saya. Ada yang kadang dipanggil lagi untuk melayani Tuhan sepenuh. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Silakan duduk saudara, silakan. Bapakku persembahkan tubuhku, ya. Ini juga Tuhan berbicara pada saat itu tentang Bapakku persembahkan tubuhku. Waktu itu saya nyanyi lagi, karena cari lagunya kan. Kalau mempersiapkan pujian jangan otaknya enggak, saya harus datang ke Tuhan. Pujian apa itu memang udah kebida itu diri saya udah itu. Entah jalan saya entah apa, tetap saya bukan lagu apa Tuhan. Dari langsung saya telah muncul lagi mempersembahkan tubuhku. Saya nyanyikan persembahan tubuhku, langsung Tuhan bicara, ya Tuhan ingatkan. Selesai itu langsung saya ambil handphone saya. Langsung ambil handphone saya, saudara, itu TikTok, aplikasi TikTok, saya langsung hapus. Aplikasi TikTok hapus. Saya di rumah TikTok itu saya lihat, itu sampah. Saya mau katakan, TikTok itu sampah. Penuh di sini saya, itu saya harus baca. Kalau YouTube kan masih, YouTube kita buka itu kita masih bisa milih. Baca, aku mau lihat ini. Tapi kalau TikTok enggak, scroll aja dari scroll terus itu sampah semua. Jadi waktu lagu ini muncul itu Tuhan ingatkan itu. Saya nggak tunda-tunda, langsung saya putus. Kecuali saudara ada jualan di TikTok itu beda, ya beda. Ada maksud jualan apa itu. Tapi kalau untuk itu habis sampah. Saudara saya mau katakan itu sampah semua. Belum lagi yang ditawarkan dapat uang ini, cuma nonton ini. Itu semuanya sampah, saudara. Jangan, saudara pencet itu nanti, saudara akan dibawa ke menonton yang membuat hasrat birahi yang itu semua yang ditampilkan itu adalah pekerjaannya musuh. Jangan, saudara. Jadi TikToknya saya katakan pribadi saya, nah saudara juga ngomong tentang hanya Tuhan. Kalau saya langsung bertindak, saya putus. Begitu saya putus itu, benar, sini saya enteng, nggak ada lagi. Begitu saya putus, harus diputus, jangan tidak ada. Langsung saya putus, saya matiin topla itunya, tidak lagi. Tenang, bersih, supaya bersih. Itu yang dinamakan itu. Kenapa pujian ini dikatakan, Bapakku persembahkan tubuhku? Ya, masa kita mau persembahkan tubuh kita kepada Tuhan, itu yang diberi mengerti oleh Tuhan kepada saya, ya sampah. Tubuh itu terdiri dari kepala, mata, seluruh kan, itu tubuh. Bapakku persembahkan tubuhku. Sampah, jangan kita persembahkan sampah kepada Tuhan. Ya, bagi saya itu TikTok sampah. Ya, itu membuat juga untuk orang tidak mengerti firman Tuhan. Ya, dibaca-baca nggak ngerti karena nggak penuh. Nah, sejak itu, ya langsung saya putuskan itu. Kita naikkan pujian ini sambil kita sampaikan ke Tuhan. Bapakku persembahkan tubuhku. Amin. Ya, saudara mau berdiri silakan. Amin. Duduk di mata Bapak. Amin. Bapakku persembahkan tubuhku.
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan firman Tuhan dari hambanya, apa yang menjadi isi hati Tuhan yang mau disampaikan di tengah-tengah kita dan di tengah umat. Biar isi hati Tuhan supaya kita bisa dibangun, diperbarui dan menghidupinya. Ajar kami Tuhan menghidup Anda. Yes, amen. Menghidup hari-hari
hari ini kami boleh belajar supaya hati kami hati yang bijaksana. Biarlah hati kami dipenuhi dengan hikmat-Nya Tuhan daripada-Mu. Kami tahu Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan, kami perlu Engkau. Kamu perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami supaya kami dipenuhi dengan hati. Kita bisa menghitung hari-hari kami. Kita bisa menghitung kehidupan kami sehari-hari di dalam kehidupan kami Tuhan. Baik di rumah, baik di kantor, baik di pekerjaan pelayanan kami. Ajar kami menghitung hari-hari. Ada ucapan syukur, ada pimpinan-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji-Mu, besarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga urapi kami semua jemaat-Mu Tuhan untuk mendengar sebagian daripada mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.